Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Fauzi Yusuf, MBA, PMP, ITIL, MP, selaku pembicara kita pada malam hari ini. Yang kami hormati Board of Director MMFEB UGM, Bapak Rocky Adiguna, SE, MSc, PhD. Yang kami hormati CEO MBA SE 12.0, Mbak Veronica Swasti. Yang kami hormati seluruh tamu undangan, serta yang kami banggakan seluruh peserta Expert Sharing Operation Club 12.0. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul secara daring pada acara malam hari ini. Senang sekali pada kesempatan malam hari ini, saya Nana diberi kesempatan untuk memandu jalannya acara webinar Expert Sharing Operation Club 12.0 dengan tema Agile Project Management. Sesuai dengan temanya, pada malam hari ini kita akan membedah apa itu Agile Project Management. Peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera serta menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia melalui chat Zoom. Sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, selanjutnya kami akan menginformasikan dua informasi penting, yaitu yang pertama, pada akhir acara kita akan membagikan 4 door prize menarik yang nantinya akan dipilih oleh pembicara kita pada malam hari ini. Jadi, buat rekan-rekan yang penasaran apa itu door prize-nya, disilakan untuk menanyakan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Yang kedua adalah di akhir acara akan dibagikan form evaluasi yang akan dibagikan oleh panitia. Kemudian bagi rekan-rekan yang mengisi form evaluasi akan mendapatkan e-certificate yang akan dikirim melalui email masing-masing. Langsung saja kita mulai acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu sambutan dari CEO MBA SE 12.0 kepada Mbak Veronica, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Nana. Izin meng-cross-check Mbak, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah Mbak. Oh baik, terima kasih Mbak Nana. Sebelumnya selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman Operation Club yang sudah mengundang saya pada malam hari ini. Perkenalkan, saya adalah Veronica Swasti Paramita Putri, CEO MBSA atau Master of Business Administration Student Association 12.0 yang merupakan induk dari klub kemahasiswaan di MMFEB UGM. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam kepada Bapak Rocky Adiguna selaku Deputy Director of MMFEB UGM. Selamat malam juga kepada Bapak pembicara pada malam hari ini, Bapak Fauzi Yusuf MBA PMP, yaitu adalah Agile Coach dan Chief Development Officer of PT Solusi Digital Industry. Senang sekali pada malam hari ini saya dan teman-teman dapat bergabung di acara Operation Club ini. Tema yang sangat menarik ya teman-teman, jadi saya tidak sabar untuk menunggu dan juga mendapat sharing dari Bapak Speaker kita. Saya ucapkan selamat datang juga kepada para tamu undangan. Di ini banyak sekali teman-teman, ada himpunan mahasiswa pasca sarjana dan juga ada teman-teman perwakilan dari klub akademik dan juga non akademik di MBA FEB UGM, ada juga teman-teman dari S1 FEB UGM seperti Syariah Economic Forum, IKAMA, IMAGAMA, HIMIESPA, BEM FEB UGM, teman-teman dari Equilibrium, Palmai, GMME, PMK, KMK, ISB, HIPMA, SIPKOM, dan juga HMP UGM, KMTM UGM, dan juga HMTI UGM. Banyak sekali tamu undangan dan juga teman-teman dari Operation Club ini sudah berusaha secara maksimal untuk mengadakan acara ini. So please enjoy the event. Dan banyak sekali hal-hal yang bakal dipelajari di event ini, saya yakin. Jadi tanpa panjang lebar lagi, saya mengucapkan selamat datang dan
Selamat bergabung di acara Operation Club yang berjudul Expert Sharing dan juga Agile Project Management. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Vero yang telah menyampaikan sambutannya dengan penuh semangat ya Mbak pada malam hari ini. Sambutan yang selanjutnya yaitu dari Bapak Rocky Adiguna selaku Board of Director MMFEB UGM. Kepada Bapak Rocky, kami silakan. Ya, terima kasih Mbak Nana. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya malam hari ini. Kepada Pak Fauzi Yusuf, selamat datang juga. Terima kasih sudah berkenan nanti untuk sharing dengan teman-teman ya, teman-teman operation dan ya, yang punya minat terhadap operations management. Ya, selaku mewakili pengelola MMFEB UGM, tentu ini sangat memberikan pendalaman ya untuk materi yang juga kita bahas di perkuliahan, terutama untuk yang operations management juga ada bagian dari itu ya di dalam project management. Agile menjadi salah satu topik yang sebetulnya cukup kontemporer ya. Kebetulan saya juga pernah diminta ngisi atau mengampu ya beberapa kelas untuk operation management, jadi sedikit banyak kenal gitu ya dengan isu di agile management, project management. Tentu menarik ini karena nanti akan banyak kontras ya dengan yang tradisional, mungkin waterfall ya, project management, agile apakah ya, karena tampaknya sekarang jadi hype juga agile, semua di agile kan. Nanti dengan Pak Fauzi ya bisa dibedah gitu kan, apakah bisa semua itu agile atau hanya sebagian atau spesifik saja yang bisa kita agile-kan. Nah, ini akan lebih menarik saya pikir dibahas pada malam hari ini. Oke, mungkin itu saya ucapkan selamat datang juga kepada semua peserta. Terima kasih kepada ya Operations Club yang sudah menyelenggarakan ini, juga kepada Mbak Veronica untuk yang selaku MBSA. Semoga malam ini menjadi manfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja. Selamat menikmati. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rocky atas sambutan yang diberikan. Acara yang selanjutnya yaitu penyerahan e-sertifikat yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Rocky. Kemudian kami mengundang juga Bapak Fauzi, disilakan. Ya, melalui ini kami serahkan sertifikat virtual ya, kepada Bapak Fauzi Yusuf sebagai pembicara untuk acara expert sharing malam hari ini. Semoga dapat diterima dengan baik. Terima kasih Pak Rocky. Ya, mari. Akan dilanjutkan dengan penyerahan plakat. Berikut Bapak Fauzi, penyerahan plakat dari tim Operation Club 12.0 sebagai bentuk apresiasi serta bentuk rasa terima kasih dari tim Operation Club atas waktu serta ilmu yang Bapak berikan pada malam hari ini. Sebelum memasuki acara inti, marilah kita berfoto bersama terlebih dahulu. Oleh karena itu, bagi teman-teman disilakan untuk mengaktifkan kamera dan bersiap. Aba-aba dari saya. 1, 2, 3. Yang selanjutnya, gaya bebas. Saya hitung kembali. 1, 2, 3. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Tiba saatnya kita memasuki acara inti pada malam hari ini, yaitu expert sharing dengan Operation Club 12.0. Pada malam hari ini, jalannya diskusi akan langsung dipandu oleh Mas Pradipta Giar. Mas Giar ini merupakan Ketua Divisi dari Research and Development Operation Club 12.0. Selamat malam, Mas Giar. Selamat malam, Mbak Nana. Bagaimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah, baik. Kabarnya gimana, Mbak Nana? Alhamdulillah, sehat, Mas. Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, Mas, karena mungkin rekan-rekan ini udah nggak sabar buat mengulik ilmu dari Bapak Fauzi. Jadi untuk sesi diskusi kami serahkan. Baik, terima kasih Mbak Nana.
Jadi selamat malam pada rekan-rekan. Sebelumnya yang terhormat dulu Bapak Rocky Adiguna PhD, dan yang terhormat Ketua MBA SA 12 Mbak Veronica Swasti Paramita Putri, dan yang saya hormati pembicara kita hari ini yaitu Bapak Fauzi Yusuf MBA PMP. Di dunia kerja di dunia kerja kita ketahui banyak sekali yang membahas mengenai agile. Agile sebenarnya dalam bahasa Indonesia adalah tangkas, atau ada juga yang menyebutkan lincah. Apakah yang dimaksud dengan tangkas dan lincah ini? Nah, dalam webinar kali ini kita akan membahas tentang apa itu agile dan bagaimana penerapannya dalam pekerjaan. Dalam hal ini kita akan membahas bagaimana sih penerapan agile dalam project management. For info saja, ternyata agile ini digunakan di beberapa disiplin ilmu juga loh. Sama seperti kata Pak Rocky tadi, semuanya di-agile-kan. Jadi ada agile marketing, agile product development, agile mindset untuk HR. Jadi ilmu yang kita dalami beberapa menit ke depan ini insya Allah akan berguna untuk di dunia kerja kita nanti. Ya, saya jelaskan dulu tentang kurikulum vitae pembicara, yaitu Bapak Fauzi Yusuf. Bapak Fauzi Yusuf adalah lulusan dari MBA ITB dan Aalto University dengan konsentrasi Global Leadership dan Strategic Management. Saat ini beliau menjabat sebagai Chief Development Officer di PT Solusi Digital Industri. Sebelumnya beliau juga telah memiliki pengalaman di Hutchinson, Tri, Ericsson, Huawei, Nokia, UNICEF, dan Hassel and Associates International. Beliau juga mengikuti banyak training di Project Management Institute dan tersertifikasi di bidang Agile. Baik, saya sapa dulu pembicara super kita malam ini, Bapak Fauzi Yusuf. Selamat malam, Pak. Apa kabar? Selamat malam, Mas Giar. Ya. Kabar baik. Oh iya, nanti dari panitia akan menyediakan door prize bagi penanya terbaik di akhir acara. Jadi ikutin terus acaranya dan ajukan pertanyaan andalan kalian untuk Pak Fauzi ya. Jadi silahkan kepada rekan-rekan untuk dapat menulis di kolom chat dengan format yang telah diberikan. Atau nanti disilahkan untuk raise hand, barangkali mungkin ada yang ingin lebih dekat dengan Pak Fauzi. Ya, tanpa banyak waktu lagi, kepada yang terhormat Bapak Fauzi Yusuf MBA PMP, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Giar. Selamat malam semuanya. Yang pertama yang saya hormati BOD MM FEB UGM Pak Rocky Adiguna, juga CEO MBSA Mbak Veronica Swasti Parimita Putri, juga teman-teman semuanya. Oke, mungkin saya boleh share screen, saya mohon izin. Ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita diskusi tentang Agile, saya ingin tahu dulu dari teman-teman semua, ya. Jadi mungkin boleh masuk ke menggunakan gadgetnya, bisa ke www.menti.com, ya. Terus kodenya 68347491. Saya ingin tahu pernah nggak menggunakan Agile sebelumnya, ya. Jadi kalau pernah ya berarti yes gitu ya, kalau belum ya no, atau ragu-ragu nih. Ini project yang digunakan apa Agile atau waterfall tadi? Tadi udah disinggung sama Pak Rocky nih, apakah Agile, waterfall atau abu-abu gitu ya? Itu not sure gitu ya, atau sudah, kalau sudah berarti yes gitu ya. Oke, boleh. Bisa masuk ke www.menti.com terus menggunakan kode ini ya. Oke. Kalau sudah dijawab ya. Oke. Oke, sudah pada jawab ya. Ini kelihatan ya, saya sudah share hasilnya. Oke, saya share lagi sebentar. Oke, silakan, saya masih tunggu ya. Ya. Jadi baru 12 yang mengisikan ya. Jadi sebagian besar masih ragu-ragu gitu ya. Not sure. Lebih dari ini belum, tapi ada beberapa yang sudah. Oke, saya kasih waktu. Ya, mungkin 1 menit kurang ya. Ya, ini ke timer aja ya. Oke.
Silakan buat yang belum bisa masuk ke menti.com, terus gunakan kodenya. Nanti kalau diminta kodenya, oh ini ada juga ini ya. Saya copy link aja. Jadi kalau yang belum ini bisa di, oke, ini ya kodenya. Oke, kita lanjut ke berikutnya ya. Jadi kalau yang tadi, jadi sebagian besar belum. Berikutnya, menurut Bapak Ibu, apa sih value? Apa sih nilai atau apa sih nilai dari Agile gitu? Oke, silakan diisikan. Nggak salah ini bisa 3 kata gitu ya. Oke, ada yang jawab efisiensi. Oke, kita tunggu ya. Buat yang lain yang belum, oke. Susah, mudah untuk pivot ya, untuk berpindah ke yang lainnya, iterasi. Oke, kita baru 5 orang ya. Baru berapa orang jawab? Kita tunggu yang lain. Adaptasi, iterasi, dinamis ya. Efektivitas, oke. Saya masih tunggu yang lain. Oke, dinamis makin besar ya. Ininya, artinya banyak yang menjawab dinamis, ya, fleksibel, oke. Ya. Saya tunggu mungkin 1 menit ya. Apa sih Agile atau value dari Agile menurut Bapak Ibu ya? Oke, fleksibel, dinamis, banyak ya nih. Ya, mungkin beberapa kata yang sama. Ya, fleksibel yang makin besar ya. Sama adaptif juga nih. Ya, saya tanda ini ada adaptif. Ya. Oke. Oke, masih bergerak ya. Berarti masih ada yang menjawab. Oke. Ya, fleksibel, communication ya, adaptasi banyak beberapa ya. Oke. Ya. Ya, ini fleksibel makin besar. Oke, terima kasih ini ya. Jadi kalau kita lihat nih sudah banyak yang tahu lah ya ini ya. Kita lihat ya ini ya. Oke, ini katanya saya share-nya. Oke, tadi udah ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini dari Rupert Murdoch, dia bilang jadi di dunia ini terus berubah ya. Dunia terus berubah, jadi yang besar akan mengalahkan yang, bukan lagi yang besar mengalahkan lagi yang kecil. Jadi kalau dulu kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang besar yang mengalahkan yang kecil ya. Karena perusahaan yang besar itu punya kapital, punya uang gitu ya. Kalau sekarang yang cepat mengalahkan yang lambat. Nah, ini kan kita lihat ada fast di sini ya. Jadi yang cepat, siapa yang duluan, yang punya ide dan bisa dia implementasi, dia realisasikan, bisa mengalahkan yang lambat. Maka sekarang banyak perusahaan mau mencoba fast tadi ya, mau agile karena tadi. Jadi bukan lagi yang punya capital gitu ya. Kita lihat banyak perkembangan di saat ini. Mungkin kita lihat 5 tahun terakhir, ya 5 tahun sebelumnya juga ya. Jadi ada case-case di mana perusahaan yang punya capital gitu ya. Misal contoh case kayak ini ya, transportasi misalnya, ya, mempunyai armada dan sebagainya. Tetapi ada sebuah perusahaan online, ya, ojek online gitu ya, yang nggak punya armada, tiba-tiba mengganggu revenue-nya mereka. Hampir 50% revenue-nya langsung berkurang ya. Ini case-case juga banyak, mungkin itu satu case saja. Case-case lain di hotel, di macam-macamnya, termasuk makanan dan sebagainya, outlet gitu ya, yang online sama yang enggak gitu ya. Jadi yang cepat bisa mengalahkan yang lambat ya. Ini menurut Rupert Murdoch. Terus kalau kita lihat dari Standish Group Chaos Report, ya ini kita masuk ke project-nya. Walaupun ini report yang lama, tapi versi yang baru juga lebih kurang, nggak jauh berbeda ya, walaupun lebih bagus, tapi nggak jauh berbeda. Kira-kira menurut Bapak Ibu, berapa sih persentasi suksesnya project? Jadi project itu kalau dikatakan sukses berarti on scope, ya, on time, on budget, ya kan? Ya, terus juga on quality gitu ya. Ya. Ternyata kalau kita lihat ya, dari hasil tersebut, project yang sukses itu hanya 32%. Jadi ini reportnya dari 1000 project mereka survei. Jadi dari 1000 project itu ternyata yang benar-benar project yang dikatakan sukses itu hanya 32%. Artinya ada project yang fail, berarti kalau fail itu benar-benar gagal ya. Atau project yang challenge. Challenge itu bisa jadi projectnya selesai tapi budgetnya over budget. Projectnya selesai tapi ya secara schedule ya delay gitu ya. Ini sering sekali kita lihat project-project yang delay ya. Target 6 bulan, setahun, 2 tahun gitu ya. Kita lihat di lapangan.
ya. Atau mungkin produknya tidak bisa digunakan ya, atau mungkin banyak yang tidak sesuai dengan requirement. Itu disebut dengan challenging. Jadi ini dari hasil survei. Terus kalau kita ngomongin di software ya, saya mau masuk ke software. Kenapa software? Karena Agile itu mulai populer dari software development. Walaupun nanti kita bisa diskusi panjang untuk proyek-proyek yang non software tadi sudah disinggung ya. Ada banyak sekarang lagi ngetren nggak hanya namanya Agile, nggak hanya di software gitu ya. Pertanyaannya, berapa sih persentase feature yang digunakan di software menurut Bapak Ibu? Ini boleh tebak-tebakan ya. Contoh misalnya Excel aja, Microsoft Excel gitu ya. Microsoft Excel itu cukup banyak fiturnya kan, mau tambah, bagi, kurang, tabel gitu ya. Terus ada pivot, tadi ada menggunakan pivot dan sebagainya, VLOOKUP gitu ya. Kira-kira berapa persen sih yang Bapak Ibu gunakan dari fitur yang ada? 5, 10, 20, 30, atau mungkin karena expert di Excel ya mungkin lebih dari 80% menggunakan itu ya. Mungkin boleh di chat ya, boleh silakan. Saya ingin tahu aja dari oke. Oh, mantap nih Pak Isnan bisa. Oh, Pak Isnan 5%. Oke, ya ini umumnya ya 5% ya. Ya. Kalau ada yang lain silakan ya. 10%, oke. Ya, dari Mas Giar ya. Ini menurut survei lagi ya, ini hasil survei ya. Jadi kalau project di software development, ini spesifik ke software, ternyata kalau dilihat itu dari feature-feature di software yang dibuat projectnya, itu yang selalu digunakan 7%, yang sering 13%, jadi lebih kurang 20% yang plus sometimes yang sering digunakan tuh 16% ya. Kadang-kadang atau malah jarang tuh malah 45%. Berarti di sini ada waste juga ya, 64% ya. Jadi termasuk waste ya sini ya. Kenapa kayak nggak pernah digunakan tapi dibuat gitu ya. Nah, ini termasuk waste gitu ya. Oke. Ini kalau kita lihat ini ya dari hasil survei dulu ya. Jadi biar menarik ini ya. Jadi muncullah banyak tadi ya. Kenapa sih project fail dan sebagainya ya. 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 Ini kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat lagi banyak sekali kenapa sih project fail. Salah satunya tadi ya. Salah satunya ya. Jadi tidak di awal memang nggak jelas requirement-nya, blur requirement-nya, ya kan? Ya. Atau proyeknya dipaksakan, ya, di apa? Secara timeline harusnya 6 bulan dibuat 1 bulan gitu ya, dibuat 2 bulan ya, secara ininya waktunya ya. Nah sekarang kita lihat ya, ini ada salah satu tool yang digunakan ya untuk melihat kita sebenarnya butuh menggunakan Agile atau tidak. Tadi karena disinggung juga tadi sama Pak Rocky ya, apakah semua project tuh harus menggunakan Agile nggak sih sebenarnya? Nah, jadi ini menurut sebuah ini namanya Stacy Metric. Jadi Stacy Metric ini membuat menganalisa lah ya, melihat dua sisi ya. Pertama lihat dari requirement, yang kedua dari teknologi. Jadi kalau project itu requirement-nya mendekati agreement ya. Jadi kalau dia mendekati agreement, jadi kalau dia mendekati agreement ya atau sama dengan agreement ya, ini requirement-nya. Yang kedua, jika teknologi yang digunakan atau solusi, tergantung project-nya. Jadi mungkin solusi yang digunakan sesuai dengan yang dibuat gitu ya. Itu bisa disebut project-nya simple. Simple ini bukan berarti project-nya mudah, tapi jelas requirement-nya, jelas solusinya. Sekali lagi, ini Stacy Metric untuk melihat, memetakan nih project kita sebenarnya cocoknya menggunakan apa gitu ya. Jadi kalau requirement-nya sesuai dengan agreement atau solusi, ya, solusinya sesuai dengan yang dibuat gitu ya, sesuai dengan arsiteknya gitu ya, itu disebut dengan simple. Namanya simple. Tapi kalau ternyata sudah dibuat requirement-nya di awal, tiba-tiba berkembang, ya, yang sering gitu ya, kita punya project, tiba-tiba di awal sudah buat A, B, C, D, tiba-tiba jadinya yang Z, ada muncul yang Z dan sebagainya ya. Ya. Berarti requirement berkembang, itu berarti requirement-nya nambah gitu ya, tidak sesuai dengan requirement, itu disebut dengan complicated. Atau mungkin solusinya yang
tidak sesuai dengan yang dibuat di awal ya. Teknologi yang dibuat mungkin tidak sesuai dengan yang direncanakan. Itu namanya complicated. Atau bisa jadi kompleks. Kompleks itu berarti requirement benar-benar jauh dari agreement, far from agreement ya, gitu ya. Itu namanya kompleks. Nah, jadi nanti Bapak Ibu boleh dipetakan ya sambil ini. Kira-kira project saat ini itu ada di mana? Project yang Bapak Ibu kerjakan itu ada di mana? Apakah ada di simple, di complicated, kompleks? Kalau anarki ini lebih jauh lagi ya. Sudah benar-benar jauh dari agreement, jauh dari solusi. Ini anarki namanya ya. Ya. Ini kalau meeting nggak ketemu, awalnya nggak ketemu ya. Oke. Ini nanti kita bahas kembali lagi ya. Jadi mungkin saat ini pertanyaannya, project Bapak Ibu ada di mana? Apakah di simple, complicated, kompleks, atau anarki? Oke. Kita lanjut ya. Jadi kalau kita lihat, saya balik dulu ke waterfall biar tahu dulu. Jadi yang namanya project waterfall berarti di awal kita sudah jelas mau buat apa. Sudah jelas requirement-nya apa. Kenapa dia waterfall? Dia kayak air terjun. Jadi di awal kita menganalisa dulu seperti apa kebutuhan dari produk yang mau kita buat atau sesuatu apa atau layanan yang mau kita buat ya, tergantung projectnya mau apa. Setelah itu kita buat desainnya. Nanti mau seperti apa. Ya. Baru setelah punya desainnya baru diimplementasikan. Setelah implementasi coding gitu ya, kalau di IT atau kalau kita di konstruksi ya kita build, bangun, construct gitu ya. Setelah itu baru di testing, baru di deploy ya. Berarti deploy ini sudah masuk ke go live lah ya, sudah serah terima. Baru berikutnya maintenance. Ini konsep project waterfall. Jadi project waterfall tuh sebenarnya nggak hanya di IT, jadi konsepnya ya standar kalau kita ngomongin industri project, industrial project itu pasti menggunakan konsep waterfall ya. Maksudnya ya di awal kita tahu dulu mau buat apa, requirement-nya mau seperti apa, baru dari situ kita desain maunya seperti apa, baru kita setelah desainnya jelas baru kita kerjain, kita construct gitu, kita build ya. Gitu. Ini konsep model pengembangan waterfall ya. Biasanya memang di IT sih terutama ya. Nah, berikutnya mengapa sih kita menggunakan agile? Ya. Pertanyaan berikutnya ya. Apa sih yang diharapkan dari agile? Ya. Tentu tipe project yang berbeda, approach-nya juga berbeda. Nah, kalau di waterfall, kalau kita lihat, itu planning, perencanaan itu ada di awal. Jadi di awal sekali kita merencanakan semuanya, itu yang sering terjadi ya, yang sering kita gunakan di industrial. Ya. Sementara kalau kita lihat kondisi saat ini, ya mungkin namanya knowledge worker ya sekarang, knowledge work-nya, itu banyak sesuatu yang unknown, kita belum tahu. Nah, di sini munculnya agile ya. Jadi banyak yang sesuatu yang kita belum tahu. Jadi munculnya itu nanti di perjalanan gitu. Ya. Ini bedanya antara industrial sama knowledge work ya. Jadi kalau di industrial work biasanya planning itu di awal. Kenapa bisa di awal? Karena requirement sudah ada di awal, sudah detail di awal. Sementara kalau kondisi knowledge worker, knowledge work ini, ya ini kalau kita ngomongin revolusi sekarang kan eranya knowledge ya. Nah, jadi baru dia mengekspektasi adanya perubahan. Jadi ada yang change itu. Jadi di sini nanti banyak muncul pekerjaan yang invisible, yang nggak terlihat ya. Baru muncul nanti di perjalanan gitu. Nah, kondisi saat ini itu cocoknya menggunakan agile. Kalau menggunakan yang sifatnya yang tadi ya, yang invisible work, yang banyak yang tidak tahu gitu ya. Dan ini memang cocok biasanya untuk di software development. Contoh kita membuat aplikasi kan. Misalnya kalau kita buat aplikasi, buat website, jadi kita belum tahu nih cocoknya warnanya apa ya. Terus nanti mau feature-nya apa, itu bisa baru muncul, bisa jadi nanti di perjalanan kita, di project kita. Jadi nggak di awal, kalau kita tentukan di awal, biasanya malah kita bingung gitu ya. Atau malah nanti di perjalanan banyak muncul feature-feature yang kita butuh. Oh ternyata ini butuh feature A, feature B, dan seterusnya ya. Misalnya ini kalau makanya kenapa cocok aja itu sangat berkembang di software. Mungkin yang banyak, yang mungkin kalau kita lihat sekarang, mungkin di startup ya, ketika orang membuat startup, membuat aplikasi, biasanya ya menggunakan agile karena banyak yang baru muncul itu setelah dikerjain ya. Oh ini baru buat ini butuh itu dah ya. Nah ini sekarang kita balik lagi. Jadi kalau kita lihat ke waterfall atau standar project management,
mungkin kita sebut dengan triple constraint ya. Itu ada scope, ada time, dan ada cost ya. Jadi kalau di industrial project itu yang namanya scope kita kunci dulu di awal. Ini konsep waterfall ya. Jadi scope-nya kita kunci sehingga karena scope-nya requirement sudah jelas, scope-nya sudah jelas, sehingga kita bisa buat berapa lama waktunya dan berapa biayanya. Jadi di sini scope kita fixkan. Kalau di agile itu dibalik. Yang dikunci itu time-nya. Tapi scope-nya boleh berkembang. Ya. Ini kalau dia kok jadi rancu ya, kok bingung gitu, kebalik gitu ya. Jadi contoh misalnya kalau kita membuat mau launching produk, itu kan ada kunci waktunya. Kita mau launching produk dalam waktu 6 bulan atau 3 bulan. Itu kan berarti waktunya sudah dikunci. Tapi bentuk produknya nanti seperti apa bisa berkembang, fiturnya maksudnya ya. Jadi agile itu bukan berarti berkembang, berubah juga produknya. Misal kita membuat sepeda tiba-tiba jadi mobil, itu bukan agile ya. Ya tetap sepeda jadinya, tapi sepedanya tentu memiliki fitur yang berbeda. Mungkin di awal nggak ada fitur itu, begitu jadi fitur ada fitur A, B, C, D, dan lain. Jadi bukan berarti agile itu buat sepeda jadi buat pesawat gitu, itu bukan agile juga. Tetap buat sepeda, tapi sepedanya yang seperti apa itu yang nanti berkembang di dalam pelaksanaannya, gitu. Oke, ini kalau kita lihat di agile ini summary-nya agile. Jadi yang namanya agile tentu namanya change, perubahan itu ya kita welcome dan kita harapkan. Kalau di waterfall namanya change, perubahan itu justru kita kontrol. Kita kalau bisa nggak perlu ada perubahan. Jadi kalau saya sebagai project manager yang di waterfall, saya kalau bisa tuh nggak boleh ada perubahan kalau boleh ya. Kalau memang ada perubahan ya berarti kita harus ada change request dulu. Kalau di agile ya nggak apa-apa. Namanya selama masih dalam koridor rule-nya produk tersebut ya boleh berubah. Terus yang namanya agile juga membuat sesuatu increment yang kecil dan bernilai. Jadi kalau kita di waterfall kan buatnya gelondongan ya. Jadi biasanya kalau teman-teman yang sudah pengalaman di project, itu biasanya kalau kita di projectnya waterfall, itu misalnya kita membuat apa? Membuat sepeda itu ya yang langsung yang dibuat sepedanya. Kalau di agile, jadi bannya dulu dibuat, setelah bannya, frame-nya, ya. Jadi nggak langsung semua jadi ya, gitu. Jadi kalau di agile dia small value edit increment, jadi dipecah-pecah ya, dipecah-pecah yang dibuat gitu ya. Dan dengan dipecah-pecah yang dibuat itu bisa mengutilize feedback loop. Jadi ada feedback dari stakeholder. Misal buat sepeda tadi ya, misal ketika buat bannya mungkin ada feedback atau komen dari stakeholdernya, sehingga misalnya warnanya dan sebagainya ya. Ketika buat badannya seperti apa dan seterusnya ya. Jadi karena yang dibuat nggak langsung gelondongan. Terus juga agile selalu konstan melalui discovery dan creativity ya nih ya. Juga fokus untuk memberikan value buat stakeholder-nya yang terutama. Sama agile tadi ya, fail fast tadi, ada yang boleh tadi yang ngomongin pivot ya. Jadi kalau bisa gagal itu langsung di awal. Itu kalau kita lihat summary-nya agile. Ya. Jadi agile sendiri cukup luas sebenarnya. Jadi mulai dari lean, tadi sudah disinggung tentang ini ya. Jadi mungkin kalau kita lihat lean itu kan dari Toyota Production System kan, dari muncul. Tapi dikembangkan terkenal dengan agile itu ya dari teman-teman software ya. Kanban juga dari lean ya. Terus ada agile sendiri, salah satu yang terkenal nanti kita bahas yang Scrum ya. Yang Scrum-nya, agile project management-nya. Jadi agile sendiri cukup banyak, tapi mostly di IT. Jadi mostly di industri di project IT, tapi kalau kita lihat Scrum bisa digunakan di mana-mana ya. Maka Scrum termasuk yang paling terkenal. Kita coba lihat video ya, video singkat aja terkait sama gimana sih agile approach ya dalam membuat produk. Oke, kita coba lihat ya.
I'm JB Brown, the Nordstrom Innovation Lab Manager, and this is the lab. We work on 1-week experiments. Somebody will have an idea and we'll find a way to figure out how to prove if the idea is going to work. And this week, the Innovation Lab is going to be building an iPad app with customer feedback as we go through the week. We wanted to work in the store to make sure that we were getting customer feedback as we worked, so that we were never working on anything that wasn't valued by the customer and only doing things that are delivering value. So we'll be building a feature and testing it until we get to the point where we have something that's good enough that we can just leave the iPad app behind and have this new thing that customers can use. This is the world's first flash build. It's a flash mob where a software team shows up and builds an application in a surprise location. This is the Nordstrom Innovation Lab, and we're at the flagship store in downtown Seattle. Right now the team is just setting up their equipment to get started. We're going to build an iPad app that helps customers pick the best pair of sunglasses for them. We really don't know what the features are yet. We're going to use customer feedback as we go along throughout the day and the rest of the week in order to build the best thing. So the next thing we're going to do is a user story map. So we're going to sit here and together outline all the steps the customer would take, and actually even beforehand how they buy sunglasses, like what are the different things that they might do and how that process might change if we have this application. And then we'll actually dig into what we have to build in order to support that process. So now that we've done a card mapping, we're going to do a paper prototype, and this is something that we commonly do in the Innovation Lab. It's a great way to show what we'd like to do in a rough prototype that we can easily throw out, change, alter based on feedback from the customers. I'll continue building individual paper slides, and our user experience specialist at Mattel will bring the prototype to a customer and say, okay, I have this app and this is a paper version. I'd like you to kind of use it like you would normally use an app, and you can press things, interact with them, and then she'll change out the pages based on how the customer uses it. So it's a similar experience to the iPad, only an analog version. So it's day 2, and we have our first working prototype of this app. And how it works is I take my first pair of sunglasses, put it on, take a picture, all right, and then I want to compare it to this other pair I've got right here. Put these on, take another picture. I can just hold these up like this and see which one I like better. Well, Tel and Kim have been talking to people and doing paper prototypes. We've been coding, building an iPad app. We take a stab at something, we look at the paper prototypes that Kim put together. We might take one at a time. Usually we come to the board and we grab the most important feature and we start implementing it. The really cool thing with this flash build is that we have actual real customers. Just today we delivered 4 or 5 different separate features, and I deliver it, swap the iPad with Tel. She'd go and talk to a customer, and 10 minutes later I had feedback from real customers about this thing that I delivered, and it changed how we did the next thing. And it's been really, really great watching day to day what they've been doing, the team, to get all the feedback from the salespeople, the feedback the salespeople have gathered from the customers. And it's a really interesting process to kind of come in. On Tuesday, we had no idea what this would look like. There was an idea that somebody had to say, people take a lot of pictures of themselves with the sunglasses. It'd be cool if we could show them side by side to help them make the process better. And that was the idea, that was it. They came in, they had nothing built, and they've been building this literally on the spot throughout each day. And by now, we actually have an app, a functioning app that they can go through. It's very intuitive to help look at themselves and make the sunglass selection process easier, which is pretty cool to watch. So yesterday the sunglass buyer for Nordstrom came down to check out our progress, and she happened to put on polarized glasses and then held up the iPad in portrait view and was surprised that she couldn't see anything because it was black. And we figured out that the polarization of the iPad running up and down and the polarization of the glasses running vertical cancel each other out. You don't see anything. But if you turn the iPad to landscape, you see perfectly fine because the polarization of the 2 items line up, and it's okay. So it was a pretty good find to be in the store, and she just happened to put on polarized glasses. And so today, first thing we're going to do is switch it to a landscape design and then lock in the aspect ratio of the iPad, so customers and salespeople just naturally pick it up and use it in landscape and not try and go to portrait. Okay, so I'm going to show you what we've been working on the last 5 days. We've added quite a few features over the week. You take a picture, multiple pictures of the customer, and then you can pull them up. You tap the first one, you can see it larger, and then tap the second, and do a side-by-side comparison of each glass next to each other.
We also added a feature where you can rename the picture because we heard from salespeople if a customer's trying on quite a lot of glasses, it's helpful to be able to know what order they were taken in and also rename if you want with the brand or some distinguishing feature about the glass. Another feature we added was the ability to zoom. You can zoom in and really get a good detailed look at the frames side by side. Also, to see one of the pictures larger if you want to just better view of one frame. You can flip the camera view as well. Face it forward so the salesperson can take a picture of it like this, or you can flip the camera like so, take a picture of yourself facing forward. And then at the end of it all, we have a button called New Customer, which just erases all of the images and allows the salesperson to start with a new customer. We're just trying to put the final touches on the app. Tel talked to a lot of users, and they said that when we went into the compare view, it was unclear where the pictures were coming from and which picture was which. So the animation here is trying to solve that problem, make it a little more clear what's going on. One of the challenges with software is when you're done, right? And I think the answer is really, it depends on how much time you have. At least the most important things got done. So this was time boxed to a week, and we did a week's worth of work, and it seems like what we have now is something that makes customers happy and addresses the main problems, and something that we can track, we have metrics on. So I think we're gonna call that a day. The application has developed so far. Everything's finished, everything that we've asked for, and even the little roadblocks and glitches that we kind of stumbled across as we use the app during the week has been solved. I think that it's going to be really easy to be able to implement into our sale, and I think that we're going to find a lot of success with the application, whether it's via a selling tool for us or if it goes public into a downloadable format. Whatever happens, I think this was generally quite a success. Itu contoh di Agile ya. Jadi kalau kita lihat di awal ya. Jadi di awal dia bilang dia belum tahu, dia udah tahu buat apa tapi belum tahu fiturnya apa saja. Itu contoh dia Agile. Jadi di awal dia tidak requirement-nya bisa berkembang artinya ya. Jadi di sini ada namanya embrace change ya. Juga yang utama di Agile dia sebutkan apa? Kolaborasi tadi di customer collaboration dan juga fleksibel. Terus dia nambahin feature along the way. Juga nanti tadi sifatnya ada iteratif, ada incremental ya. Itu kalau kita lihat di Agile tadi ya. Oke. Nah, kita lanjut berikutnya terkait sama Agile Manifesto ya. Jadi ini Agile mindset. Ya. Jadi Agile itu berkembang sebenarnya implementasi Scrum dan sebagainya itu sudah lama sebelum Agile Manifesto, tapi di tahun 2000 berkumpul developer. Jadi mereka berkumpul dari hasil diskusi ada 17 orang ya. Dari situ mereka mengeluarkan namanya Agile Manifesto. Jadi ada 4 value sama 12 prinsipal. Saya nggak bahas yang 12 prinsipal, nanti bisa dicek di www.agilemanifesto.org. Jadi dia bilang bahwa kita menemukan cara yang lebih baik dalam membuat software, karena memang di awal software yang dari software developer dengan melakukan dan membantu satu sama lain. Dari situ mereka menghasilkan ada 4 value. Value-nya apa saja? Jadi value-nya yang pertama adalah individual dan interaksi lebih penting dari proses dan tool. Itu yang pertama. Yang kedua, karena tadi ngomongin software, berarti membuat software lebih penting dari dokumentasi yang komprehensif. Dan yang ketiga, kolaborasi dengan customer lebih penting dari negosiasi kontrak. Yang keempat, respon terhadap perubahan, change, itu lebih penting daripada ngikutin plan. Jadi dia bilang bahwa item yang di sebelah kanan bukan tidak punya value, tetapi yang sebelah kiri itu memiliki value lebih. Artinya bukan berarti nggak penting proses, nggak penting tool, bukan, tapi individu dan interaksinya itu yang lebih utama. Bukan berarti yang kedua, bukan berarti nggak perlu dokumen, tapi membuat software, karena kalau kita project yang software berarti buat softwarenya. Karena kalau dulu biasanya kalau kita buat software, pertama kali yang dikerjain apa? Dokumentasinya. Sehingga softwarenya yang seadanya. Softwarenya mungkin bisa jadi masih banyak bug-nya, masih banyak isunya.
Tapi karena yang yang di awal dikerjain lebih ke banyak dokumennya, jadi dokumennya yang bagus, softwarenya biasa-biasa aja atau malah mungkin banyak isunya gitu. Nah sekarang dibalik, jadi softwarenya yang dikerjain yang mesti bagus, dokumennya yang penting yang secukupnya. Nah itu dibalik ya. Terus kolaborasi dengan customer itu yang lebih utama dibandingkan negosiasi kontrak, sama yang terakhir respon terhadap perubahan itu lebih penting daripada ngikutin plan. Ini dari sisi ininya. Oke. Jadi sebenarnya ada 12 prinsipal, tapi nggak saya bahas karena waktunya terbatas, tapi nanti bisa dicek di agilemanifesto.org. Jadi apa sih tujuan dari Agile ketika di project ya, terutama di project? Ya. Jadi membuat sebuah produk yang memiliki highest possible value, yang memiliki nilai yang utama ya, memberikan nilai. Jadi utamanya produknya gitu, tergantung projectnya. Jadi kalau projectnya membuat produk berarti produknya yang lebih utama gitu ya. Jadi kalau buat software atau buat barang ya barangnya berkualitas gitu. Atau yang sesuai dengan kebutuhan. Ini beberapa fitur dari Agile. Jadi yang disebut dengan Agile tentu ada iteratif incremental ya. Iteratif berulang-ulang, incremental setiap dia beriterasi, setiap iterasi menghasilkan value added increment, ada incrementnya. Yang kedua, yang namanya Agile itu ya namanya change itu di embrace, di encourage, bukan di prevent atau dihindari. Nah, kalau di waterfall dibalik ya. Jadi kalau kita di project waterfall justru kita kalau bisa nggak boleh ada perubahan kalau bisa. Tapi kalau di Agile kebalikannya. Ya. Jadi memang kalau belajar Agile yang waterfall-nya disimpan dulu karena biar nggak bingung. Jadi justru kalau di Agile namanya change itu ya di encourage. Kalau bisa, kalau memang itu ada perubahan ya silakan, selama memberikan nilai, memberikan competitive advantage ya buat stakeholder. Kalau di waterfall ngikutin plan kan soalnya, jadi ya nggak boleh berubah kalau bisa. Nah, terus keutamaan lagi yang di Agile tentunya adalah kerjasama atau kolaborasi dengan customer. Jadi mungkin salah satu kenapa Agile ini jadi naik daun gitu ya, jadi tren karena kolaborasinya. Kalau di waterfall biasanya kita berinteraksi dengan stakeholder atau customer biasanya di awal ketika requirement sama nanti di akhir ketika mau acceptance. Nah, kalau di Agile karena dia nanti memecah-mecah pekerjaan yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil, sehingga nanti dia akan bagi namanya tuh ada iterasinya tadi, ada iteration atau nanti ada namanya time box atau sprint. Jadi nanti setiap sprint atau setiap time box bisa 1 sampai 4 minggu kita akan berinteraksi dengan customer. Ya. Ini ya. Jadi kalau kita lihat yang namanya waterfall prosesnya terdefinisi dengan jelas. Terus predict dan control tentunya deliver plan. Jadi di awal kita buat plan dulu ya. Atau nanti namanya plan driven. Kalau di Agile nanti menggunakan empirical process. Jadi prosesnya itu bisa menyesuaikan, bisa beradaptasi ya. Terus inspect dan adapt ini yang di Agile, sama yang di deliver tuh value-nya, objektifnya. Ya tadi kalau di waterfall predictive atau plan driven. Kalau di Agile adaptif menyesuaikan atau change driven, jadi drive sama perubahan. Saya balik lagi ke sebelumnya ya. Nah, ini tadi ya Stacy Metric tadi. Jadi mungkin boleh share project Bapak Ibu tuh ada yang di mana? Apakah simple, complicated, kompleks atau anarki? Jadi kalau simple tadi berarti mungkin boleh di chat ya, boleh bantu beberapa untuk share pengalamannya. Projectnya ada di mana? Apakah simple? Kalau simple berarti requirement-nya sesuai dengan agreement di awal atau solusi yang digunakan. Jadi ini dua ya. Jadi requirement dan teknologi yang digunakan sesuai dengan agreement yang sudah diplankan, direncanakan. Atau complicated, ternyata requirement jauh berkembang ya di sini. Atau mungkin solusinya yang berubah, atau malah kompleks, benar-benar requirement bisa jauh berubah dari yang dari kesepakatan gitu. Mungkin boleh share di ini
Oke. Jadi kalau simple, makanya kalau simple cocoknya memang menggunakan yang waterfall. Jadi kalau project kita requirement-nya jelas, solusinya juga sudah jelas gitu ya. Ya kita pakai waterfall aja. Ini cocoknya menggunakan yang waterfall. Kalau yang complicated, ini bisa menggunakan agile atau hybrid. Hybrid itu gabungan antara agile dan waterfall. Jadi ada agile-nya, ada waterfall-nya. Itu yang complicated. Kalau kompleks, cocoknya menggunakan yang agile, karena agile kan change itu di embrace ya di situ. Change justru di encourage kalau di agile. Ya. Oke, jadi kalau kompleks cocoknya agile, kalau anarki itu udah di luar ini ya. Anarki mungkin. Jadi kalau kompleks juga menggunakan agile ya ininya. Oke. Ini kalau kita lihat style management ya. Jadi command and control biasanya yang prediktif, yang waterfall. Kalau self management tuh agile biasanya manajemen tuh dari tim sendiri. Makanya disebut dengan self management. Oke. Sedikit lagi sebelum ini. Jadi saya masuk ke Scrum ya. Jadi salah satu agile yang paling populer atau salah satu framework agile yang paling populer adalah Scrum. Jadi Scrum ini diambil dari permainan rugby. Jadi ketika berkumpul semua orang, ini namanya Scrum. Ini diambil dari situ. Ya. Jadi Scrum ini salah satu yang paling populer, yang paling banyak digunakan. Jadi lebih kurang sekitar 70% orang yang menggunakan Agile itu menggunakan Scrum sebagai framework-nya. Kita coba lihat sedikit apa sih Scrum itu ya. Jadi Scrum ini digunakan di Agile Project Management ya, yang sering digunakan. Suppose you'd like to start a new project. Usually you'd draw up a plan, make a schedule, find a project manager, hold endless meetings, and ultimately just hope you don't stumble before you reach the finish line. But what does that usually deliver? Everything's more expensive than expected. You stress about your deadline. The end result could have been better, and energy has drained from your team. These problems are solved with Scrum. With Scrum, you write fewer plans and you do more. In short cycles, we call sprints. You don't work on separate islands, but as one dedicated team. Instead of working on a project with a distant deadline, you constantly deliver functioning products. You don't use final evaluations, but you receive continuous feedback. Scrum is a flexible way of working in a rapidly changing world. It's frequently used in IT projects, so many of the websites you visit or apps you use were made using Scrum. This way of working is used more and more. Scrum was recently used to build a large new bridge, but it can also be used to develop new products, compile budgets and annual reports, organize events in your town, or even to set up a completely new company. How does Scrum work? Let's use the marketing campaign for a new car as an example. In the first week, you take action right away. You share a glimpse of your design through social media. The feedback you receive will be used in week 2. You attract media attention, which leads to new feedback for making improvements. We call these weeks sprints, which are actually mini projects that each produce their own specific results. Instead of knowing exactly where you want to end up, you take a step-by-step approach as you work towards your final ambition, like the successful launch of a new car. A Scrum team has stand-up meetings, works transparently, feels a joint responsibility, is aware of the progress made every day, and has results to celebrate after each sprint. Scrum has 3 roles. First, the product owner, the key stakeholder with a vision who provides direction to the team for each sprint.
Then there are team members, 5 to 9 professionals in various disciplines who are jointly responsible for the results. The Scrum Master, a facilitator who focuses completely on the process. Then there are Scrum lists. The product backlog, in which you list your ambitions and express how you intend to achieve them. The sprint backlog, the shopping list of products you want to produce in the next sprint. The definition of done indicates precisely what needs to be done by the end of the sprint. And the Scrum board. This shows all of the team members' tasks, which will change from to do to busy to done during a sprint. Then there are 4 meetings. First, the sprint planning meeting. What exactly are we going to achieve during this sprint, and who's doing what? Next, the stand-up. Is everything going according to plan, and are we going to make it? The third meeting is the review, during which you deliver your results and receive feedback. The last meeting is the retrospective. You look back on the process and reflect on what you can improve as a team for the next sprint. Scrum is a powerful way of working that provides speed and energy. Maybe something for your organization too? Oke, itu terkait sama Scrum ya. Jadi kalau kita lihat ini kan yang paling populer Scrum nih. Jadi di Scrum nih ada istilahnya 353 ya. Jadi ada 353. Jadi kalau kita lihat di sini pertama dia ada 3 role. Jadi role di Scrum itu ada product owner. Product owner berarti yang tahu tentang produk yang akan dibuat. Jadi ini product owner. Jadi nanti dia yang punya kuasa terkait sama produk. Yang kedua development team. Development team berarti yang mengembangkan, yang membuat produknya. Bisa developer tergantung projectnya ya. Jadi ini nggak mesti juga nanti ini bisa IT, bisa non IT juga. Yang ketiga Scrum Master. Scrum Master berarti yang sebagai coach-nya, sebagai coach, sebagai edukator, sebagai yang timekeeper. Jadi itu Scrum Master memastikan Scrum berjalan, termasuk memastikan bahwa Scrum memberikan value. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu tentu memberikan value. Kalau nggak ada value ngapain dikerjain gitu ya. Jadi Scrum Master tugasnya. Terus yang kedua ada 3 artifak. 3 artifak berarti ini dokumennya ya. Jadi Scrum ini dokumen nggak banyak, cuma 3. 1 product backlog. Product backlog itu berarti seluruh dari feature, function, atau apapun yang akan dibuat. Itu di product backlog. Yang kedua sprint backlog. Sprint backlog itu berarti backlog yang dipilih dari product backlog yang akan dikerjakan di sprint tersebut. Yang ketiga product increment berarti hasilnya. Hasil yang dibuat di sprint. Berikutnya ada 5 event di Scrum. Jadi ada 5 event. Yang pertama sprint. Sprint ini tadi time box ya. Jadi sprint ini kalau di Scrum itu waktunya 1 sampai 4 minggu. Jadi karena kenapa sih Scrum ini berkembang ya tadi ya. Atau ini di Agile 1 sampai 4 minggu waktunya. Ya. Kita mau menggunakan sprintnya berapa minggu? Per 1 minggu, per 2 minggu, atau di sprint. Atau nama lainnya time box tadi ya. Terus di yang kedua ada sprint planning. Jadi di awal sprint kita buat dulu planningnya. Nanti planning itu isinya pertama apa dari product backlog yang akan dikerjain, yang akan diambil untuk dikerjain di sprint tersebut. Jadi what-nya di sini sama how-nya. Nanti kalau how nanti yang buat ada development team-nya. Ini juga ada waktunya. Biasanya 8 jam maksimum untuk sprint 1 bulan. Yang ketiga daily scrum. Jadi setiap hari atau daily stand up ya. Jadi setiap hari development team itu melakukan daily scrum. Daily scrum itu nanti isinya waktunya 15 menit nih. Kalau daily scrum setiap hari 15 menit. 15 menit. Apa yang telah saya kerjakan kemarin, apa yang saya akan kerjakan hari ini, sama apa problem saya yang perlu diketahui sama yang lain. Ya. Jadi kenapa Scrum ini bisa cepat karena kecil ya jumlah orangnya. Jadi development team ini lebih kurang 10 orang ya. Jadi karena 10 orang kan jadi bisa saling berinteraksi.
Makanya kenapa daily scrum itu 15 menit. Yang keempat ada sprint review. Jadi di akhir sprint itu development team akan mendemokan produk. Ini demo produk nih. Jadi misalnya sprintnya setiap 1 minggu sekali. Jadi ini di hari Jumat gitu ya. Dia akan demo produknya. Apa yang telah dia buat. Dia akan demo ke stakeholder. Ini yang berbeda dengan waterfall. Waterfall biasanya kan baru ketemu dengan stakeholder atau dengan ini kan baru di akhir project mungkin ya, gitu ya. Ketika mau acceptance gitu ya. Terus setelah sprint review kita juga ada namanya sprint retrospektif. Ini lebih ke arah improvement. Apa yang bisa tim improve lagi. Jadi nanti product owner atau ini namanya scrum team ya. Jadi product owner, development team sama scrum master berkumpul untuk retrospektif, untuk melakukan retrospektif apa yang bisa diimprove di sprint berikutnya. Jadi nanti retrospektif ini lebih ke arah improvement, apakah dari sisi interaksinya, dari sisi tool yang digunakan, ya, atau termasuk definition of done-nya ya, mana yang disebut dengan done itu bisa diimprove di sprint retrospektif. Ini terkait sama Scrum. Nah, ini sedikit ya. Tadi terus juga di Scrum team itu sifatnya self-organizing, jadi tim yang menentukan diri mereka sendiri, jadi nggak boleh orang lain, nggak boleh di luar tim, makanya dia agile ya. Juga dia cross-functional, jadi terdiri dari berbagai fungsi. Ini saya sudah bahas yang ini. Oke. Jadi waktu Scrum itu waktunya 1 sampai 4 minggu ya per sprint. Nah, jadi tembok tadi 1 sampai 4 minggu waktunya. Oke, untuk tadi untuk artefaknya ada ini ya, ada product backlog, ada sprint backlog sama product increment. Ini contoh aja menggunakan Trello misalnya ya. Jadi kalau digunakan di Trello, dia buat modelnya bisa menggunakan user story. Bebas nih, ini contoh aja ya, menggunakan user story. Jadi sebagai minimat customer, saya mau bisa pre-order fresh coffee ya, sehingga saya nggak perlu menunggu antrian misalnya. Gitu. Ini contoh isi dari product backlog ya. Ini contohnya, ya. Contoh aja ya, biar tahu, biar kebayang gitu ya. Ini contoh, jadi produk backlog itu isinya requirement kita, jadi bisa digunakan, ini bisa tergantung, ini contoh case-nya menggunakan yang project IT ya. Dan nanti tinggal di sprint itu yang dipilih dari produk backlog. Oke. Jadi plan-nya seperti apa, terus nanti akan kalau dikerjain berarti masuk di doing ya. Kalau selesai berarti sudah di done. Gitu ya. Oke, lebih kurang terkait Scrum. Jadi ada 353 ya, ada 3 role. Ada product owner, Scrum Master, sama development team. Terus development team itu orangnya masih ya 10 orang ya. Jadi kalau kita punya tim banyak berarti perlu banyak Scrum timnya. Perlu banyak timnya terpisah-pisah ya. Karena biar cepat berarti satu bisa 10 orang, nggak boleh lebih. Gitu. Ini kalau di Scrum. Oke. Oke, ada pertanyaan mungkin untuk materi cukup di sini. Nanti mungkin sisanya bisa di Q&A ya. Mungkin saya kembalikan ke MC, ke moderator ya. Ya, terima kasih Pak Fauzi atas materi Agile Project Management ini. Daging semua ini Pak isinya. Yang saya tangkap ini dari Agile Project Management ini ternyata hampir sama ya Pak ya, antara Project Management dan Product Management. Jadi dari awal produk itu diidekan dari sampai ke produk itu diterima pelanggan, dan ada feedbacknya ya Pak ya dari customer seperti apa dari project ownernya kalau dari project management. Ya. Ya kalau gitu saya persilakan dulu kepada rekan-rekan kalau misalkan ada pertanyaan untuk bisa raise hand. Selagi meraise hand saya bacakan pertanyaan dari kolom chat. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak dari Mbak Latifah Al-Roshidah. Bagaimana prospek Agile dalam 5 sampai 10 tahun ke depan? Apakah akan ada konsep pengganti yang dirasakan lebih sesuai, Pak? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya dan menarik. Jadi kalau saya lihat ke depan ini bakal prospek sih ngomongin Agile, karena apalagi kalau kita ngomongin innovation, biasanya kalau inovasi nggak lepas dari Agile ya. Jadi banyak perusahaan sekarang berlomba-lomba untuk berinovasi, salah satu yang membuat divisi Agile gitu ya. Kalau kita lihat salah satu kalau di
di bank ya, mereka malah ada beberapa yang buat divisi sendiri ya, terpisah di strukturnya biar bisa benar-benar agile gitu. Jadi prospeknya makin bagus agile ini. Apakah ada konsep pengganti? Jadi kalau saya lihat mungkin ya bukan pengganti ya, jadi mungkin bisa jadi ya ini tren juga menurut saya. Untuk beberapa perusahaan ya yang mungkin nggak bisa agile, dia mungkin bisa menggabungkan antara agile sama waterfall. Jadi dua-duanya kan ada keuntungannya. Jadi kalau keuntungan yang waterfall, apa sih keuntungannya? Kontrol ya. Biasa kalau di waterfall tuh kontrolnya kan kuat. Jadi lebih ke kontrol project management, kontrolnya. Nah kalau agile keuntungan apa? Speed tadi ya, kecepatan, feedback, collaboration. Jadi ini juga yang saya kerjakan saat ini. Jadi kita walaupun kita di software, kebetulan saya di software ya, di software development juga di salah satu perusahaan software. Jadi kalau kita benar-benar agile agak sulit, ya kan? Pertama karena kan kita punya kontrak dengan customer. Yang kedua biasanya orang Indonesia agak sulit kalau dikasih kebebasan misalnya ya. Silakan kerja sendiri, atau agak susah gitu. Jadi mau nggak mau ya kita hybrid. Jadi ada yang agile-nya, ada yang waterfall-nya. Jadi kalau saya lihat kalau konsepnya mungkin ya ini antara waterfall sama agile dan mungkin kombinasinya. Jadi trennya ya tadi, trennya mungkin hybrid ya kalau saya lihat gitu. Mungkin dari saya seperti itu. Baik, Pak Fauzi. Ini ada yang raise hand nih Pak, Mbak Monica, silakan Mbak Monica. Boleh. Monggo. Halo Mbak Monica, apakah suara saya terdengar? Silakan Mbak Monica. Terdengar. Baik, selamat malam Pak Fauzi. Selamat malam Mbak Monica. Terima kasih banyak Pak atas ini materi yang sangat menarik. Saya punya pertanyaan Pak malam hari ini. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu, apakah penggunaan Scrum ini terbatas untuk Agile Project Management saja, atau bisa kita terapkan untuk kegiatan kita sehari-hari Pak? Gitu. Oke. Makasih. Ya, kasih bagus pertanyaan. Jadi apakah Scrum ini bisa kita gunakan selain untuk Agile Project Management? Kebetulan saya juga menggunakan Scrum ini malah untuk yang day to day ya, jadi nggak hanya di project. Jadi memang ini malah makanya tadi saya bilang Scrum ini bisa digunakan buat yang day to day atau buat kegiatan kita ya. Jadi sebenarnya nggak hanya digunakan buat project saja. Jadi bisa. Jadi jawabannya bisa. Dan yang penting value dapat dari Scrum ya. Jadi kan Scrum itu membuat highest possible tadi ya, membuat produk yang highest possible value ya. Jadi bisa digunakan jawabannya untuk Scrum. Termasuk kalau kita lihat yang tadi beberapa tren kayak agile marketing, itu mereka menggunakan Scrum ya biasanya. Jadi mereka menggunakan framework Scrum, mereka terapkan dalam pelaksanaan ini ya, pelaksanaan proses di agile-nya gitu. Mudah-mudahan membantu Mbak Monica. Silakan nanti bisa digunakan langsung untuk siap kegiatan. Pak, sangat membantu Pak, sangat membantu. Siap Pak, nanti akan dicoba terapkan Pak Fauzi. Terima kasih banyak Mas Giat, juga terima kasih banyak Operation, terima kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih Mbak Monica. Saya lanjut dulu dari chat ini dari Mas Ade Hermawan. Sebelumnya ini kan agak banyak ini Mas Ade ya. Apakah saya tawarkan dulu, apakah bisa untuk mengutarakan langsung ke Pak Fauzi? Oke, kalau gitu saya bacakan aja Pak. Jadi satu-satu aja Pak ya. Jadi selamat malam Kak, izin menanyakan beberapa hal mengenai seputar agile. Yang pertama mengenai persoalan sprint planning. Apakah ada aturan main tertentu yang dikhususkan pada bagian ini? Apabila ada, apakah aturan tersebut dibuat oleh Scrum Master atau aturan-aturan dari teman-teman dalam satu tim? Itu dulu mungkin, Pak. Oke, bagus pertanyaannya. Jadi sprint planning itu ada aturan mainnya. Jadi pertama sprint planning itu waktunya 8 jam untuk sprint yang 1 bulan. Jadi kalau kita sprintnya cuma 1 minggu, berarti cuma 2 jam maksimum. Dan konsep Scrum ini selesai nggak selesai kumpul, karena memang dia disiplin dengan time ya. Jadi memang time-nya harus benar-benar kita atur gitu. Jadi memang di awal mungkin dirasa ketika kita menggunakan Scrum ini mungkin banyak kendala, karena kan tadi ngikutin waktu, tapi seiring waktu akan semakin bagus. Jadi untuk di sprint planning itu waktunya tadi kalau 1 minggu cuma 2 jam,
Jadi yang dilakukan di sprint planning itu ada dua. Pertama what need to be done, apa yang mau kita kerjakan di sprint tersebut. Itu tentunya diskusi antara product owner sama development team. Karena product owner yang tahu tentang produk, yang memiliki kuasa di product backlog kan. Tadi ada tiga artifak ya, dokumen di Scrum. Yang satu product backlog. Jadi product backlog itu yang punya tuh adalah product owner. Jadi semua yang mau dibuat di produk tersebut ada di product backlog. Jadi nanti ada diskusi antara development team sama product owner mana yang akan dikerjakan dahulu. Nanti tentu akan ada diskusi. Yang kedua, setelah sudah ada deal dengan product owner apa yang mau dibuat, berikutnya development team itu dia membuat how to-nya, bagaimana cara membuatnya. Jadi lebih teknis. Nah, teknisnya itu tentu development team sendiri yang akan kerjain, yang akan buat. Jadi ada dua yang akan dibuat di sini. Nanti hasilnya berupa sprint backlog. Sprint backlog itu berarti backlog atau requirement atau feature atau fungsi yang akan dibuat di sprint tersebut. Termasuk nanti isi detailnya itu yang akan kerjain ada si development team ya, tasknya apa, activity-nya apa gitu. Jadi ada aturan mainnya seperti itu. Baik Pak, ini ada pertanyaan lanjutan nih. Saat sedang melakukan sprint planning terhadap sebuah proyek yang sedang dikerjakan, misalnya sudah ditetapkan tas-tasnya, tugas-tugasnya itu untuk awal sprint hingga final sprint. Apakah jika ada tambahan task yang tertinggal, sedangkan sprint sudah berjalan, itu boleh dimasukkan ke dalam sprint atau bagaimanakah aturannya Pak? Terima kasih. Oke, ini juga bagus ya. Jadi kalau task bisa berkembang, boleh berkembang karena task itu kan lebih detail. Jadi namanya task activity boleh berkembang. Tapi kalau yang namanya requirement kan sudah ditetapkan di awal ya. Jadi requirement kan sudah diambil. Misalnya yang kita mau kerjain feature-nya atau requirement-nya ada 5. Nah itu biasanya nggak berubah, jarang berubah. Jadi itu nggak boleh berubah biasanya. Karena kan sudah disepakati di awal. Bagaimana kalau ternyata ada requirement baru? Berarti requirement baru itu baru dikerjakan di next sprint. Itu pun kalau sudah ada diskusi dengan product owner. Gitu. Jadi kalau task itu kan lebih spesifik, itu boleh berubah, boleh berkembang. Jadi karena itu lebih teknis. Jadi teknis bisa berkembang, bisa berubah. Jadi misalnya contoh ya, misalnya si developer merasa ini perlu solusi yang lain gitu ya untuk membuat requirement tersebut, itu boleh, nggak ada masalah. Yang penting tercapai requirement itu bisa dibuat, fungsinya tercapai gitu ya. Fungsi bisa dibuat atau produk bisa dibuat. Oke, kalau Mas Ade ini mumpung agak di sini, gimana Mas Ade? Apakah cukup atau ada tanggapan? Ya, halo. Ya, terima kasih sebelumnya Mas. Mohon maaf tadi ada jaringan belum bisa itu. Ya, baik. Terima kasih Bapak untuk insight-nya. Mengenai itu Pak, mungkin saya ada. Misalkan tadi kan untuk Scrum ini dia lebih stick to the time ya Pak. Nah, kalau misalkan requirement kan perubahannya itu bisa terjadi di dalam proses Scrum itu sendiri. Nah, untuk proses dari time yang dimaksud di sini, stick to the time ini apakah pas waktu proses sprint planning seperti itu kah atau dalam keseluruhan proyek seperti itu ya Pak? Ya, mohon insight. Mungkin jadi itu, Pak. Jadi maksudnya tadi timekeeper itu di Scrum ini ada aturan main secara waktunya. Misalnya sprintnya di awal kita sepakatin 2 minggu, berarti 2 minggu terus sprintnya, nggak bisa berubah selama proyek tersebut. Atau 1 minggu ya, 1 minggu terus. Terus juga tadi ada sprint planning, itu ada waktunya. Jadi kalau waktu sprint planningnya itu, sprintnya itu 2 minggu misalnya, berarti cuma 4 jam. Itu namanya timekeepernya. Tapi berapa lamanya tergantung proyeknya. Jadi proyek bisa proyek yang cuma 3 bulan, 6 bulan, setahun, itu tergantung di awal kita sepakatin mau seperti apa, berapa lama durasinya. Oh iya. Jadi aturan main proyeknya tergantung proyeknya. Misal proyeknya ada yang proyek setahun, proyek 6 bulan, tapi secara Scrum yang ngikutin. Jadi mau proyek apapun ya sprintnya 1 sampai 4 minggu gitu. Sprint planningnya 8 jam maksimum untuk durasi sprint yang 1 bulan. Terus daily Scrum-nya atau daily stand up cuma 15 menit maksimum untuk daily-nya setiap hari gitu. Itu yang dibilang timekeeper tadi. Terus juga untuk sprint review itu waktunya untuk Scrum yang 1 bulan. Terus sprint retrospektif itu ada waktunya 3 jam untuk
sprint 1 bulan. Jadi nanti disesuaikan aja, kalau ternyata sprintnya lebih kurang dari 1 bulan berarti tinggal disesuaikan. Itu yang disebut dengan time-nya, timekeeper-nya gitu. Ya, baik. Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Sama-sama, terima kasih juga. Mas Ade, terima kasih. Berarti sprint retrospektif itu semacam meeting ya Pak ya? Semacam Ya, ini progres gitu ini ya? meeting semua, teman. Kalau retrospektif itu lebih ke improvement, apa yang bisa kita improve. Jadi mungkin kalau bahasa kita mungkin continuous improvement ya, kalau bahasa yang terkenal kita di yang umum. Cuman bahasanya kalau di sini namanya sprint retrospektif gitu. Baik, saya lanjutkan. Ya, Mas Haunan. Oh, sorry. Ya, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Mbak Nurmalita Quraini, jadi dia menanyakan seberapa signifikan penerapan agile mindset dan proses terhadap efisiensi kinerja project management. Oke, jadi boleh diulangi tadi terkait sama mindset seperti apa? Seberapa signifikan penerapan agile mindset dan proses terhadap efisiensi kinerja project management. Oke, jadi justru penerapan agile ini yang utama tuh mindset-nya. Jadi agile itu mau menggunakan frame apapun diawali dengan mindset-nya dulu. Jadi ada istilah doing agile atau being agile. Doing agile berarti menggunakan agile atau being agile, menjadi agile. Jadi di awal being agile dulu, kita harus mindset dulu yang diubah. Karena kalau mindset-nya nggak diubah, kita sudah menggunakan agile tapi sebenarnya waterfall. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya ya kita hanya menggunakan agile tapi sebenarnya pola pikir kita yang menggunakan waterfall. Jadi ya nggak bisa dibilang itu agile gitu. Makanya di awal kita menggunakan being agile dulu, mindset-nya diubah dulu sebagai agile. Agile itu apa mindset-nya tadi ya? Iteratif, incremental, kolaborasi, ya. Terus juga kita berkolaborasi juga tadi feedback loop, gitu ya. Baru setelah itu kita doing agile. Dan ini kalau dilihat di project management ini menjadi sekarang even di PMI sendiri, Project Management Institute ini untuk mungkin yang terkenal kan kayak PMP ya, Project Management Professional, itu semua sudah menjurus atau mengarah ke agile ya. Karena memang kedepannya mungkin banyak yang kita tidak tahu, unknown kan. Kita buat sesuatu sekarang, contoh ya, kita buat rumah misalnya, itu mungkin kalau yang contoh waterfall berarti kita sudah detail tuh requirement-nya apa, A, B, C, D ya. Tapi ternyata setelah kita jalanin di kondisi saat ini ada aja yang baru terpikirkan di jalan ya, baru terpikirkan ketika jalan gitu. Makanya di project management sendiri itu sudah menerapkan agile mindset yang utama dahulu, dan ini sangat signifikan menurut saya ya. Jadi memang even waterfall sendiri kalau kita punya mindset yang agile juga bagus gitu ya. Ini yang kita banyak terapkan saat ini, makanya kita sebut dengan hybrid. Jadi projectnya waterfall tapi kita mindsetnya agile gitu ya, kolaborasi gitu ya dengan customer, terus juga kita iteratif incremental gitu. Itu yang sedang kita kerjakan saat ini, karena kalau fully waterfall susah, kalau terlalu agile juga kita nggak bisa kontrol gitu. Ini yang sedang saya terapkan juga di perusahaan yang saat ini ya, di software house. Oke, ayo rekan-rekan nih, kalau misalkan ada yang mau resen monggo ya, saya tunggu ini. Jadi ini saya bacakan dulu, banyak banget nih Pak kalau misalkan di chat ini kalau saya bacakan. Ya, jadi ini dari Mas Afif. Untuk bisnis rintisan dengan sumber permodalan yang tidak bisa dan masih mencoba untuk memasuki pasar, bukankah penggunaan agile justru membuat cost yang dibutuhkan itu akan membengkak, Pak? Apakah ada opsi solusi untuk hal tersebut? Oke, ini harus dilihat dulu agile dan waterfall ya konsepnya ya. Jadi di agile itu ada salah satu konsep yang menarik bahwa tidak semua kita deliver. Kalau waterfall kan semua kita deliver. Jadi mungkin Mas Afif melihat bahwa kalau di agile ini berarti berubah terus, berkembang terus, sehingga karena berkembang terus nambah terus. Jadi kalau nambah misalnya gini, di awal kita punya 10 scope, punya 10 requirement. Terus di pertengahan ada penambahan 5 requirement, berarti kan ada 15 requirement. Berarti semua dikerjain
Karena semua dikerjain berarti cost-nya membengkak. Itu justru konsep waterfall tadi yang saya bilang. Kalau di Agile kan tadi kita ada kunci, waktunya sudah kita kunci, cost-nya sudah kita kunci. Terus kenapa bisa berubah? Berarti kalau ada yang berubah, ada yang nambah, berarti ada yang dikurangin. Ada istilahnya swap and trade ya. Jadi ada yang dinambah, berarti ada yang dikurangin. Jadi nanti kita lihat fiturnya. Oh ternyata fitur ini yang baru ini lebih penting dibandingkan fitur yang lama. Fitur lama ini kira-kira bisa nggak mungkin di opsi di next project atau di next batch misalnya. Jadi justru dengan Agile kita membuat produk yang highest possible value dengan opsi bisa berubah, tapi tentu tadi ada swap and trade. Kalau swap and trade itu berarti artinya kalau 10 ada requirement di awal, terus di tengah-tengah ada nambah 5 requirement, hasilnya belum tentu 15 requirement, bisa jadi cuma 12, bisa 10 juga. Tergantung kebutuhan kita, kan yang di Agile nanti ada prioritas. Jadi konsep di Agile itu ada namanya prioritization. Kita prioritaskan. Jadi kalau waktunya kan ada kunci. Misal waktunya kita mau launching produk, tadi Mas Afi kan ngomongin buat buat startup ya misalnya ya. Itu kan kita berarti udah mau launching 3 bulan kita sudah jadi sebuah MVP, sebuah launching produk. Itu kan nggak bisa kita ganti-ganti. Nah, sementara di pertengahan jalan kita ada perubahan requirement, penambahan feature. Berarti nanti harus dilihat ada nggak feature lain yang bisa dihilangkan dengan penambahan feature baru tersebut. Sehingga secara cost nggak berubah ya. Ya, jadi ini mungkin yang perlu dilihat. Jadi nanti di Agile konsepnya kan membuat produk yang highest possible value. Nanti ada istilahnya prioritas. Jadi kalau kita ada tambahan prioritas yang baru, tentu yang lama berkurang kan, gitu ya logikanya. Jadi kalau kita di waterfall ada 10 scope di awal, di tengah ada tambahan 5 scope, berarti ada 15 scope yang harus kita kerjakan kalau di waterfall. Kalau di Agile ada 10 scope baru, di tengah-tengah tambah 5 scope, belum tentu hasil 15. Bisa 12, bisa 11, bisa 13, tergantung nanti di pekerjaan sprint-nya atau tergantung development-nya. Tergantung nanti negosiasi dengan product owner-nya, mana nanti yang bisa dihilangkan, di-swap, mana yang bisa ditambahkan gitu. Seperti itu, Pak Afif. Jadi dari 10 tambah 5 itu menjadi 12 itu mungkin modifikasi dari 10 yang sebelumnya. Betul, itu ya, jadi Pak, ya? Jadi nanti ada 10 yang dari gitu 10 ya? Itu ada yang berkurang, ada juga yang nambah gitu ya. Oh. Hasilnya bisa 12, bisa 15, Yeah. bisa 11 juga. Jadi belum tentu 15. Kalau di waterfall 10 tambah 5 pasti 15. Nah, waterfall kan mendeliver semuanya. Jadi kalau di Agile tuh tidak mendeliver semua yang diminta sama customer atau yang kita ini, tapi balik lagi ke value-nya dulu ya, produknya ya. Baik, saya lanjutkan pertanyaan selanjutnya, Mas Rido Yulianto. Apakah dalam project penentuan project gagal atau berhasil itu berdasarkan timing yang tidak tepat? Apa ada KPI lain selain timingnya, Pak? Mungkin kalau misalkan ada faktor-faktor kegagalan project. Ya. Jadi kalau untuk ini dalam bantuan proyek gagal berhasil itu timing yang tidak tepat. Jadi banyak ya. Jadi KPI project itu bisa macam-macam. Tadi yang saya sebut KPI project itu bisa on scope. Ya, ini kalau kita ngomongin berarti sesuai dengan scope. Bisa juga on time, ya sesuai dengan waktunya. Bisa juga on cost, ya sesuai dengan biayanya, atau on quality. Satu lagi mungkin kalau kita ngomongin Agile ya on value, ya memberikan value-nya juga gitu. Jadi banyak KPI balik lagi, termasuk sekarang mungkin ada juga customer satisfaction, kepuasan pelanggan juga masuk sebagai KPI keberhasilan project ya. Jadi kalau projectnya sudah bisa di-deliver on time on budget, tapi ternyata customer-nya tidak puas gitu ya, mungkin karena tidak sesuai dengan requirement-nya dia atau seperti apa ya. Jadi itu bisa dinilai project nggak berhasil. Jadi tadi beberapa yang sering digunakan ya. Jadi on time, on budget, on cost, on quality, on value, nah, termasuk customer satisfaction juga ya. Baik Pak, terima kasih jawabannya. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Imam. Apa saja biasanya yang menyebabkan perubahan di tengah jalan pada sebuah proyek itu? Apakah permintaan dari owner, apakah kondisi alam, atau keadaan ekonomi? Dan bisakah konsep Agile ini digunakan untuk proyek berskala global dengan background team members yang berbeda-beda? Dan apakah itu tetap efektif? Agak banyak ini pertanyaannya, Pak.
Oke, jadi sebentar. Tadi pertanyaan pertama itu terkait sama karena banyak di ini saya. Ini perubahan project biasanya Ya. diminta siapa atau kondisi seperti apa? Jadi kondisi perubahan project mostly biasa karena customer yang minta, customer request ya. Jadi customer tuh mungkin baru muncul, tadi saya bilang karena eranya kan sekarang era informasi gitu ya, beda dengan industrial project. Tadi industrial project di awal kita sudah tentukan requirement jelas di awal sehingga kita bisa buat kunci scope-nya, kita buat waktunya seperti apa, cost-nya berapa. Nah, kalau sekarang case-nya karena era informasi seperti ini baru muncul ide itu setelah jalan. Jadi biasa dari customer, ya dari customer ada perubahan permintaan atau dari stakeholder ya, dari stakeholder ada permintaan terkait sama change request ya. Nah kalau dia change request, kalau menggunakan yang waterfall berarti kan takes time karena perlu dilihat lagi, dianalisa lagi, belum lagi diminta approval seperti itu. Ya. Ini pertanyaan pertama ya terkait sama biasa dari customer request ya, dari customer yang minta. Umumnya dari customer request. Yang kedua tadi terkait apa? Bisakah konsep Agile ini digunakan untuk proyek skala global dengan background team members yang berbeda, dan apakah dengan background tim yang berbeda itu tetap efektif, Pak? Ya sekarang justru banyak yang menggunakan menerapkan Agile ini yang skala global ya. Jadi perusahaan-perusahaan multinasional tuh banyak menggunakan Agile. Jadi misalnya membuat tim-tim, jadi timnya nanti jadi konsepnya satu tim itu ya 10 orang. Jadi nanti kalau proyek ternyata butuh banyak tim, berarti ada berapa tim? Satu tim tadi 10 orang gitu. Jadi bisa tersebar aja. Jadi ini harus diatur mana tim satu bisa mengerjakan bagian apa, tim 2 mengerjakan bagian apa, dan seterusnya. Jadi ini salah satunya itu ya. Ada juga nanti sebenarnya banyak sekali penerapan Agile juga. Jadi nggak hanya Scrum. Nanti ada lagi yang sifatnya scale Agile. Jadi Agile yang lebih berskala besar ya. Itu ada namanya kayak SAFe, kayak Agile Scrum of Scrum. Itu yang menggunakan tim yang lebih besar lagi. Jadi ini yang baru saya sharing nih baru bagian satu tim aja. Jadi kalau timnya ternyata butuh banyak, nanti ada namanya tuh kayak SAFe, Agile Scale, atau yang namanya Scrum of Scrum gitu. Baik. Kalau saya ini boleh bertanya nggak, Pak? Kan tadi kan peserta yang nanya, jadi kalau boleh, saya ini pengen silakan. tanya. Ya, Bapak itu kan banyak sekali kan training itu, Pak. Kira-kira apa sih yang direkomendasikan untuk kami para calon-calon leader lah, Pak ya? Calon-calon leader ini untuk training paling enggak tanya itu apa dulu, Pak, kira-kira? Ya mungkin terkait sama Agile ya. Jadi mungkin Agile perlu ya, menurut saya Agile sama project management, karena pasti kita nggak pungkiri setiap perusahaan tuh pasti nanti ya selain operation pasti ada. Jadi kan kalau kita lihat ada dua nih, satu operation, satu lagi project ya. Jadi ya project manajemennya, project management itu penting menurut saya. Nanti kalau ngomongin project management ya pasti balik lagi ke ini ya, balik lagi ke waterfall atau Agile. Kalau buat teman-teman yang tertarik untuk sertifikasi, mungkin yang lebih ke mau jadi project manager ya, itu bisa ke PMP misalnya, project management profesional, karena sekarang ya banyak dicari ya, wanted kalau project manager ya punya PMP gitu misalnya, atau punya Prince2 practitioner misalnya, seperti itu. Kalau yang PMP itu berarti kita harus mempelajari, bukannya ini, Pak, harus punya pengalaman dulu gitu, punya pengalaman belajar juga kan, Pak, kalau PMP itu ya? Mungkin bisa sampai bawahnya, ada level yang kalau PMP punya pengalaman project, kalau si APM ya certified associate-nya kan nggak perlu pengalaman ya gitu. Itu salah satu training yang harus sertifikasi yang harus diambil, yang direkomendasikan. Menurut saya sih perlu ya sertifikasi atau training itu, karena hampir di consulting juga nyarinya project gitu ya, pasti menguasai project management, karena kan pasti di consulting atau consultant kan masalah masuk ke Big Four gitu ya, teman-teman tertarik jadi consultant gitu, pasti kalau lihat dari ininya, dari requirement ya biasanya dia akan bilang project management gitu ya.
Gitu. Jadi memang project management ini bukan hanya sebagai project manager, tapi ilmu yang dibutuhkan ya di mana aja gitu menurut saya. Sama kayak operation lah, operation kan di mana aja gitu ya. Dan satu lagi mungkin Mas Giar biar semangatnya banyak yang cari, karena tender pakai itu gitu ya. Jadi tender. Mensyaratkan ya Pak ya. Iya, jadi most wanted lah. Jadi banyak nyari itu sih menurut saya. Gitu. Jadi orang yang punya sertifikasi project management lah ya Pak ya. Betul. Jadi saya lebih kurang punya 50 sertifikasi lebih kurang. Tapi ternyata yang paling banyak yang nyari itu yang PMP tadi ya. Ini menurut ya, saya Pak? Karena tadi ya, karena mungkin tender, persyaratan dan sebagainya nyari itu ya. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu, saya tunggu sekitar 1 menit dari rekan-rekan selagi kita ngobrol ini. Kalau sertifikasi PRINCE bedanya dengan PMI itu apa ya kira-kira Pak? Tadi Bapak ada menyinggung tentang PRINCE. PRINCE ya, kalau PRINCE itu dari UK, dari Axelos. Jadi kalau PRINCE itu lebih ke arah proses ya, lebih ke arah project management proses. Kalau PMP itu dari PMI, dari USA gitu. Dua-dua sih banyak nyari sih. Cuman memang kalau di kita lebih banyak populer mungkin PMP ya, tapi dua-dua banyak nyari, PMP atau PRINCE 2. Kalau di Agile banyak sekali ya, kalau Agile ada PSM, tapi menurut saya kalau project management mungkin PMP atau PRINCE 2. Kalau Agile ini cukup banyak soalnya yang jualan sertifikasi gitu atau training ya. Dan Agile trennya makin bagus menurut saya. Hampir semua perusahaan kan berlomba-lomba untuk buat inovasi. Biasanya kalau inovasi, sekarang saya lihat beberapa di mining, di macam-macam ya, itu nyarinya pasti cari orang yang punya background Agile, Scrum Master atau apa gitu. Karena dia pengen buat produk yang tadi ya, buat suatu produk ya. Terus kalau penerapan mungkin sambil nunggu yang lain ya, silakan kalau ada pertanyaan ya, mungkin sambil nunggu yang lain. Jadi kalau saya lihat juga nggak selalu semuanya Agile ya, tadi ya, mungkin satu garis. Tadi harus dilihat juga kalau proyeknya jelas mau buat apa. Tadi misalnya membuat sebuah produk, membuat startup, tapi udah jelas buat apa ya pakai waterfall juga bisa. Tapi kalau kita ingin ada perubahan, jadi Agile ini cocok di rapid changes. Jadi untuk suatu kondisi yang perubahannya sangat cepat. Jadi kalau perubahan yang sangat cepat ya cocok pakai Agile karena waterfall juga ada change kan, ada change request kan. Cuman kan butuh waktu dia kan. Nah, jadi bukan berarti yang waterfall itu tidak ada perubahan, ada tapi nggak sebanyak seperti di Agile. Agile tuh ya berubah terus. Dan kalau berubah ya nggak perlu seperti di waterfall prosesnya panjang ya. Kalau justru kalau kita di Agile ya ada perubahan, justru itu yang kita cari kalau memang itu dibutuhkan. Tapi tadi ada konsep prioritas. Jadi kalau ada yang nambah berarti ada yang berkurang. Kalau memang waktunya nggak bisa dikerjain pada waktu yang sama gitu. Jadi lebih dinamis ya Pak kalau Agile. Dinamis betul. Dinamis. Baik Pak. Ini kita ditugasin oleh MC untuk memilih Bapak Fauzi milih 2 orang. Monggo Pak Fauzi, mungkin ada siapa penanya terbaik dari yang saya sebutkan tadi? Oke, jadi mungkin yang pertama terkait sama ini ya, mungkin tadi masalah yang ketika membuat startup tadi ya, masalah ketika membuat tadi dari Mas Afif ya, mungkin Mas Afif satu boleh karena ya, Mas Afif. Menarik ya, mungkin Mas Afif ini konsepnya dia membuat project pakai Agile kok malah cost-nya malah nambah gitu ya. Jadi ini juga ini. Terus yang kedua mungkin boleh tadi teknis terkait sama yang sprint ya. Jadi dalam sprint itu selalu jika ada Mas Adi. Mas Adi tadi ya yang namanya ya. Ya. Boleh. Kalau saya yang memberanikan diri untuk raise hand tadi Mbak Monica, dan yang terakhir ini dari Mas Imam tentang
perubahan di tengah jalan. Perubahan proyek di tengah jalan. Oke, kalau gitu sudah 8.36, jadi terima kasih Pak Fauzi Yusuf atas insight-nya malam ini, sangat bermanfaat sekali. Kita bisa belajar tentang agile, product management, project management, dan juga penerapannya di dunia kerja nantinya. Saya harap ilmu-ilmu yang diberikan oleh Pak Fauzi Yusuf ini bermanfaat buat kita di dunia kerja nanti, insya Allah. Ya, baik, terima kasih Pak Fauzi Yusuf. Saya kembalikan lagi ke MC. Oh, baik, terima kasih. Menarik sekali diskusi kita pada malam hari ini, dan banyak sekali ilmu juga yang kita dapatkan. Nah, kami ucapkan selamat kepada 4 pemenang door prize. Bagi 4 pemenang, dimohon untuk mengecek kolom chat karena akan dihubungi oleh panitia. Kemudian kami ingatkan juga bagi rekan-rekan untuk mengisi form evaluasi, karena nanti bagi rekan-rekan yang mengisi form evaluasi akan mendapatkan e-sertifikat yang akan dikirim melalui email masing-masing. Kritik, saran, serta masukan kami sangat butuhkan untuk kepengurusan maupun event-event Operation Club selanjutnya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Fauzi, kepada tamu undangan, serta kepada rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini. Saya Nana selaku Master of Ceremony, memohon maaf apabila dalam menyelenggarakan acara masih terdapat kekurangan. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi. Baik, itu saya share ya kontak saya, jadi kalau ada yang nggak puas jawaban saya atau share lagi boleh ke Instagram atau LinkedIn ya. Kita ke LinkedIn saya, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, makasih semuanya.